Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Rasih dengan senang hati memberitahu Kokila bahwa mereka akan segera tinggal di rumah Modibapan. Urmila menjadi tegang mendengar perkataan Rasih. Urmila sedang disuapi es krim oleh Kokila karena Urmila hilang ingatan. Rasih dan Urmila beradu mulut. Di sisi lain, Gopi dan Jigar mencapai Mumbai dan naik taksi menuju rumah Ahem. Gopi tersenyum memikirkan bayangan Ahem, sedangkan Kokila menelepon Hetal dan berkata akan segera bersama mereka. Ginjal yang mendengar percakapan menjadi tegang dan terkejut mendengar perkataan Hetal dengan Kokila bahwa mereka akan tinggal di Modibapan. Paridi melihat foto Ahem dan keluarganya dan meminta kepada Tuhan untuk memaafkannya. Paridi sangat sedih jauh dari mereka. Tolu dan Molu menghampiri Paridi. Tolu berkata, "Ada apa yang terjadi kepada Paridi?" Paridi berkata bahwa Ahem dan saudaranya Pidia dan Mera akan pulang ke Modibapan. Tolu bertanya, apakah Ahem akan mau pulang ke sini? Paridi berkata, Ahem tak akan menolak permintaan Gopi, pasti dia pulang. Paridi meminta Tolu dan Molu keluar dan membiarkan Paridi mendekorasi kamar. Paridi memegang telinga Tolu dan Molu karena mereka sangat nakal menjahili Paridi. Tiba-tiba Meti datang bahwa menginformasikan polisi datang ke sini. Lalu mereka turun untuk memeriksa bahwa polisi telah datang ke Modibapan. Di sisi lain, Gopi dan Jigar sampai di dekat rumah Ahem. Gopi melihat kuil di sisi jalan dan berdoa untuk membiarkan bertemu keluarganya. Jigar bertanya tentang alamat Ahem dan dia berhasil. Jigar memberitahu pada Gopi bahwa mereka sangat dekat dengan rumah Ahem. Gopi berterima kasih kepada Tuhan, sedangkan polisi datang untuk menangkap Tolu dan Molu karena Tolu dan Molu meretas situs bank. Paridi berkata anak-anaknya hanya mengambil alamat Ahem dan tidak mengambil apapun. Lalu nenek juga bersikap sama kepada polisi. Hetal juga berkata yang sama kepada polisi. Ginjal berkata, Tolu dan Molu telah melakukan kesalahan besar hanya untuk mengesankan Gopi. Mereka melakukannya hanya setelah Gopi datang. Ginjal berkata, keluarga Modi akan hancur lagi. Hetal menghentikan Ginjal. Lalu Paridi marah kepada Ginjal. Lalu polisi tetap akan menangkap Tolu dan Molu. Dia mengatakan Mansirawal kepada mereka. Paridi bertanya, siapa Mansirawal? Polisi berkata akun atas namanya Mansirawal. Tolu berkata mereka meretas akun Ahem. Polisi berkata itu adalah milik Ahem. Paridi mencoba memohon kepada polisi supaya Tolu dan Molu dibebaskan, tetapi Tolu memindahkan ke nama Mansi. Jika Mansi menyelamatkan Tolu dan Molu pada polisi, polisi akan melepaskannya. Tolu dan Molu akan melarikan diri. Tetapi Paridi meminta kepada Tolu dan Molu jangan lari karena mereka akan mendapat banyak masalah. Lalu polisi membawa Tolu dan Molu.
Hetal berteriak kepada polisi supaya membebaskan Tolu dan Molu. Sedangkan Mera naik sepeda motor dan meminta Pidia untuk segera datang karena mereka akan terlambat kuliah. Paridi mencoba menelepon Jigar, tetapi teleponnya tak diangkat. Hetal berkata bahwa Chirag dan Parag telah keluar dari stasiun. Paridi berkata dia dan Ginjal akan pergi ke kantor polisi. Hetal berkata akan memberitahu Dapal supaya ke sana. Paridi dan Ginjal pergi dengan mobilnya. Hetal menelepon Dapal dan menginformasikan penangkapan Tolu dan Molu. Urmila mendengar percakapan dan menjadi tegang. Dapal berkata akan pergi ke kantor polisi sekarang. Sedangkan Jigar dan Gopi turun dari mobil. Di sisi lain, Urmila meminta untuk pergi ikut Dapal. Kalau tidak, dia tak akan membiarkan Dapal pergi. Lalu Dapal memikirkannya dan menyetujuinya. Selanjutnya, Paridi dan Ginjal meminta kepada polisi untuk melepaskan Tolu dan Molu. Polisi berkata dia tidak bisa melepaskan Tolu dan Molu. Inspektur meminta rekannya untuk menempatkan Tolu dan Molu di balik jeruji besi. Lalu, Mera dan Pidia bersepeda berangkat untuk pergi bergegas kuliah memakai sepeda motor. Urmila sampai ke stasiun tempat polisi dan menegur polisi. Lalu Urmila memulai drama gilanya dan meminta teh untuk duduk di kursi inspektur. Paridi berkata Urmila gila dan meminta maaf kepada polisi. Urmila mengambil pistol polisi dan menakut-nakuti semua orang. Mereka sangat takut dan bertiarap. Urmila bertanya kepada Tolu dan Molu, siapa dia? Lalu Tolu dan Molu ketakutan. Mereka berkata, Tolu dan Molu. Urmila bertanya kepada Ginjal, apakah dia gila? Dan menodongkan pistolnya. Ginjal meminta kepada Urmila untuk menghentikan dramanya dan mengembalikan pistolnya. Urmila berkata, apakah dia orang yang mencuri sendal di kuil? Dan mengarahkan pistolnya kepada mereka. Semua merasa ketakutan dan bertiarap. Lalu polisi mengambil pistol itu di tangan Urmila. Lalu Urmila mulai menangis karena pistolnya diambil polisi. Paridi mencoba menenangkan Urmila dan berkata dia akan mengganti pistol yang lain. Urmila sangat senang mendengar perkataan Paridi. Lalu polisi berterima kasih kepada Tuhan dia telah selamat dari todongan Urmila. Sedangkan Gopi berdoa agar Tuhan membantunya menuju rumah Ahem. Saat itu Pidia dan Mera bersepeda motor dan bergegas akan pergi dan bertemu Gopi di jalan. Gopi jatuh ke tanah dan penuh dengan lumpur mukanya karena terserempet Mera. Mera terus mengendarai motor, tetapi Pidia menghentikannya dan berlari menuju Gopi. Dan untuk membantunya, Pidia memegang bahu Gopi. Gopi merasakan kasih sayang ikatan darah dari seorang anak. Gopi merasakan hal yang aneh tak biasa ketika dekat dengan Pidia. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya, pasti akan semakin seru. Apakah Gopi akan bertemu dengan Ahem?